Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sekarang yuk belajar soal-soal PPG Part 9, latihan soal pretest sesuai dengan kisi-kisi seleksi akademik tahun 2022. Soal nomor 1, jika konselor atau guru bimbingan dan konseling ingin mengecek kedalaman data terkait perilaku yang diperoleh dari isian angket siswa, maka teknik yang tepat digunakan adalah titik-titik. A. Observasi, B. Sosiometri, C. Studi kasus, D. Tes psikologis. Di soal ceritanya guru BK sudah menyebar isian angket ya, tetapi ingin mengecek kedalaman data terkait perilaku. Maka teknik yang tepat digunakan jawabannya adalah A. Observasi ya. Karena observasi ini dapat mengungkap perilaku secara lebih detail. Opsi B. Sosiometri itu mengungkap interaksi dalam kelompok ya. Opsi C, studi kasus, itu bukan teknik ya, tetapi salah satu metode penelitian. Opsi D, tes psikologis, biasanya mengungkap aspek kognitif seperti tes intelijensi, bakat, ada juga kepribadian. Manfaat observasi untuk pemahaman individu atau konseli, yaitu A, diperoleh data perilaku spontan secara natural, B. Diketahui intensitas perilaku secara detail, dan C. Diketahui penyebab munculnya perilaku. Soal nomor 2, guru BK telah melaksanakan BK kelompok selama 1 semester, tetapi melihat perkembangan siswa banyak yang tidak mengikuti, malas mengikuti kegiatan, dan tidak ada proses umpan balik. Untuk menilai pelaksanaan BK kelompok digunakan penilaian apa? A. Evaluasi proses, B. Evaluasi program, C. Evaluasi hasil, D. Evaluasi kegiatan. Di soal ada kata kunci banyak yang tidak mengikuti. Ini biasanya terkait partisipasi ya. Kemudian tidak ada proses umpan balik atau tidak ada interaksi seperti masukan, kritik. Nah, itu adalah kata-kata kunci untuk evaluasi proses. Jadi jawabannya A ya. Penilaian proses dengan fokus pada peserta didik adalah dapat memperoleh pengalaman tentang berbagai hal seperti bagaimana siswa berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan dan konseling, baik secara kelompok maupun perorangan, dan bagaimana pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan sesama siswa, serta pengalaman lain yang diperoleh selama mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling. Ya. Di sini kata kuncinya adalah berpartisipasi dan berinteraksi. Soal nomor 3, Maggie seringkali terganggu dengan keyakinan untuk selalu sempurna dalam mengerjakan tugas. Konselor lalu memberi kesempatan Maggie untuk mengerjakan tugas seadanya guna melawan pikiran irasionalnya. Teknik konseling rational emotive behavior yang diterapkan adalah titik-titik. A. Rational role reversal, B. Behavioral disputation, C. Role playing, D. Exposure. Jawabannya adalah behavioral disputation. Behavioral disputation atau risk-taking yaitu memberi kesempatan kepada konseli untuk mengalami kejadian yang menyebabkannya berpikir irasional dan melawan keyakinannya tersebut. Contoh, bila konseli memiliki keyakinan bahwa ia harus sempurna mengerjakan tugas, maka konseli diminta untuk mengerjakan tugas seadanya. Di opsi tadi ada rational role reversal atau peran rasional terbalik, yaitu meminta konseli untuk memainkan peran yang memiliki keyakinan rasional, sementara konselor memainkan peran konseli yang irasional. Konseli melawan keyakinan irasional konselor dengan keyakinan rasional yang diverbalisasikan. Kemudian role playing atau bermain peran. Dengan bantuan konselor, konseli melakukan role playing, tingkah laku baru yang sesuai dengan keyakinan yang rasional. Pengalaman langsung atau exposure, yaitu konseli secara sengaja memasuki situasi yang menakutkan.
Proses ini dilakukan melalui perencanaan dan penerapan keterampilan mengatasi masalah atau coping skills. Soal nomor 4, salah satu perbedaan penelitian tindakan atau action research dengan penelitian eksperimen antara lain titik-titik. A. Penelitian tindakan dilakukan secara siklus, eksperimen tidak bersiklus. B. Penelitian tindakan bertujuan verifikasi, eksperimen bertujuan untuk perbaikan. C. Eksperimen tidak membutuhkan kelompok kontrol, penelitian tindakan membutuhkan. D. Penelitian tindakan dapat digeneralisasikan, eksperimen tidak dapat digeneralisasikan. Jawabannya adalah A ya, penelitian tindakan dilakukan secara siklus. Ini merupakan karakteristik dari action research ya. Kalau eksperimen tidak bersiklus. Opsi B, penelitian tindakan bertujuan verifikasi, eksperimen bertujuan untuk perbaikan. Ini sebaliknya. Opsi C, eksperimen tidak membutuhkan kelompok kontrol, penelitian tindakan membutuhkan. Ini juga sebaliknya. Opsi D, penelitian tindakan dapat digeneralisasikan, eksperimen tidak dapat digeneralisasikan. Ini juga sebaliknya ya. Salah satu karakteristik utama yang dimiliki penelitian tindakan ini adalah adanya siklus atau putaran. Urutan penelitian tindakan kelas atau bimbingan dan konseling terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Jadi ingat ya teman-teman, urutan dari PTBK itu pertama perencanaan, kemudian tindakan, pengamatan, dan refleksi. Soal nomor 5, seorang guru BK telah melakukan PTBK di sekolah tentang layanan klasikal. Dia telah melakukan publikasi secara ilmiah dalam sebuah jurnal nasional. Akan tetapi, ada perasaan yang kurang dalam diri terkait dengan kepuasan untuk membagikan pengalaman dan karyanya tersebut. Media yang bisa dipilih untuk melakukan itu adalah titik-titik. A. Membuat video praktik layanan yang dilakukan agar dapat diunggah di YouTube dan dijadikan pembelajaran bagi semua orang. B. Melakukan publikasi kembali di majalah atau jurnal lain agar dapat dijangkau semua orang. C. Melakukan publikasi dalam website atau blog akan hasil penelitiannya. D. Menerapkan hasil PTBK dalam aplikasi sosial media untuk pengembangan lebih. Jadi, guru BK itu sebetulnya sudah melakukan publikasi ya dalam sebuah jurnal nasional. Akan tetapi ada perasaan yang kurang. Jadi ingin karyanya diketahui oleh semua orang. Maka media yang bisa dipilih untuk melakukan itu adalah media yang menjangkau semua orang dan biasanya lebih menarik. Itu adalah YouTube ya. Jadi jawabannya adalah opsi A, membuat video praktik layanan yang dilakukan agar dapat diunggah di YouTube dan dijadikan pembelajaran bagi semua orang. Hal menarik atau yang menjadi keunggulan dari aplikasi YouTube adalah kemampuan berbagi karya yang dapat menampung lebih besar dibandingkan dengan media sosial lainnya. Aplikasi atau platform ini memang lebih dikhususkan sebagai sarana dalam mempublikasikan atau membagikan hasil karya pengguna kepada publik secara lebih luas. Soal nomor 6, kadangkala kita merasa bahwa hampir semua media sosial cocok untuk digunakan sebagai sarana dalam memberikan informasi atau konten tentang studi lanjut. Akan tetapi, tak jarang pula kita salah untuk dalam memilih media. Contoh media yang kurang cocok untuk kepentingan informatif seperti titik-titik. A. LinkedIn, B. Instagram, C. Weblog, D. YouTube. Di soal, intinya bertanya tentang media yang kurang cocok untuk kepentingan informatif tentang studi lanjut. Jawabannya adalah A ya, LinkedIn. Karena LinkedIn biasanya berisi tentang profil
para pencari kerja atau yang membutuhkan magang terhubung secara profesional dengan profil lainnya. Baiklah, sampai di sini sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.